Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga, para sahabat beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih pada pengurus masjid yang telah memberikan ruang waktu kepada saya kita berbagi dalam subuh ini. Nah, terkait dengan puasa, beliau menamakan pembahasannya dengan judul Kitabu Asraris Shaum, yaitu kitab tentang rahasia puasa atau filosofi puasa. Ada apa sebenarnya di sebalik kewajiban puasa bagi kita? Nah, ini panjang ini diuraikan. Beliau mengutip kisah-kisah, mengutip hadis, mengutip ayat-ayat ya. Jadi itu. Dalam kesempatan ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa fa innas shauma rubu'ul iman bimuqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya puasa itu 1/4 dari iman. Ini berdasarkan hadis Rasul. Kalau kita pikir-pikir, apa hubungannya ya kepercayaan dengan ibadah puasa? Karena memang ternyata nanti uraiannya dari dari serangkaian ibadah yang kita lakukan itu menjadi indikator keberimanan seseorang. Jadi itu. Rasul mengatakan as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu adalah sebahagian daripada sabar. Wa bi muqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam as-sabru nisful iman. Jadi puasa sebahagian, separuh daripada kesabaran. Artinya bila seseorang itu sudah menjalani ibadah puasa dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka orang itu sudah memiliki separuh kesabaran sebenarnya. Dan barang siapa yang memiliki kesabaran dalam hidupnya, itu ia menandakan sudah memiliki separuh keimanan. Jadi hakikat imannya seseorang itu terukur dengan sabar. Tanpa ada kesabaran, itu kan akan terganggu hidupnya. Akan terganggu sebenarnya. Ujian kehilangan harta, ujian kelaparan, ujian kemiskinan, apalagi bagi yang pejabat ujian dimutasi misalnya. Kalau nggak ada kesabaran nih, post power syndrome-nya sangat berbahaya. Meninggal saudara, orang yang disayangi, anak, anda tolan. Musibah karena karena bencana misalnya. Itu bagaimana Turki dan Suriah sampai 50.000. Itu ketika ambruknya gedung yang puluhan tingkat disaksikan oleh orang-orang. Nah, itu bagaimana itu dahsyatnya. Itu kalau tidak sabar ya kehidupan kita tidak terkendali. Oleh karena itu, puasa ini sebenarnya adalah untuk membuat kesabaran bagi seorang hamba Allah yang mulia. Rasul
menekankan bahwa wa kullu hasanatin bi'asri amsalha ila sab'ami'ati di'fun ya illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Jadi karena memang separuh dari kesabaran dan kesabaran itu separuh daripada iman, artinya puasa adalah 1/4 daripada keimanan. Maka tiap-tiap kebaikan itu adalah 10 kelipatan sampai 700 pahalanya. Setiap kebaikan yang kita berikan, misalnya ada niat, ya, ada niat kita sebuah kebajikan, itu ada pahalanya itu 10 kali sampai 700. Sampai 700. Illa siyam, banyak kebajikan, enggak termasuk puasa. Kenapa? Karena ini ditegaskan oleh Allah, fa innahu li. Kenapa? Karena puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana azazabih, dan akulah yang punya otoritas untuk memberikan balasan. Ya, jadi kalau sudah Allah yang memberikan balasan yang tanpa batas. Jadi ini sangat tinggi ya. Hamba yang mulia, kemudian ini disebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahalanya unlimited, bighairi hisab, tanpa batas. Jadi jangan pernah Anda mengkalkulasi pahala orang sabar, karena itu menyangkut tentang kebaikan. Sementara proses menuju kesabaran itu ada dalam puasa. Jadi tanpa sadar sebenarnya serangkaian ibadah puasa itu adalah proses menuju sabar itu. Jadi kan ada syarat, ada rukun daripada ibadah puasa. Ketika seseorang menunaikan ibadah itu, maka ia sudah menempa kesabaran dalam batinnya. Jadi orang-orang yang sabar itu diberikan pahala bighairi hisab, tidak bisa dihitung ya. Kenapa? Karena puasa itu adalah sebagian daripada kesabaran, dan ini sebenarnya apa yang telah ditegaskan ya, bahwa ada keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan bagi orang yang berpuasa. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, waladzi nafsi biyadihi la khalufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Demi jiwaku di tangannya, di tangan Allah ya maksudnya, bahwa sungguh bau mulut daripada orang yang berpuasa itu lebih harum dari miski, dari wewangian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa ini ada kaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Tuhan Allah Subhanahu wa taala, ada kaitannya langsung. Karena memang kalau yang lain-lain ya kita memberikan sedekah itu mungkin pahalanya. Kita tadi sholat ya, sholat itu kan wajib ya. Tapi karena kita tunaikan jamaah itu kan 27 kali pahalanya. Jadi pahala-pahala ibadah itu dengan keikhlasan, dengan ketulusan, itu antara ya 10 sampai 700 pahalanya. Tapi kalau puasa itu tanpa batas ya. Malahan orang-orang yang berpuasa itu ya aroma mulutnya atau aroma yang keluar dari mulut orang puasa itu lebih baik ketimbang wewangian yang paling wangi sekalipun.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kan ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa ini juga mengapa? Karena puasa itu apa ya? Pertama, mengontrol syahwat, menahan diri dari syahwat. Kemudian puasa itu juga membatasi makanan dan minuman. Liajli, karena aku, kata Allah. Ya, jadi seseorang itu puasa dikendalikan nafsunya, dia tahan makan, dia tahan minum, liajli, karena aku, kata Allah. Fasaumu li wa ana ajzi bih. Karena itu puasa adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih. Oleh karenanya ini akulah yang akan memberikan otoritas untuk membalas. Jadi itu langsung dibalas. Misalnya ada perhelatan ya, sebuah proses aktivitas ya, kegiatan. Kalau di Provinsi Aceh yang paling tinggi itu kan gubernur, ya kan. Ya, kalau ada perseorangan yang sukses dan berhasil, atau lembaga yang sukses dan berhasil, itu hadiahnya diserahkan langsung oleh gubernur. Itu kan beda nilainya, ya kan. Itu sangat luar biasa. Nah, jadi kalau boleh saya buat contohin seperti itu. Nah, nanti ibadah puasa yang kita lakukan itu, ya, itu dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mekanisme proses pembalasan itu? Nah, ini banyak ragam pendapat ya, para ulama. Jadi pakar-pakar tasawuf ya, pakar-pakar fikih, ya, pakar-pakar falsafat ini beda-beda cara pandangnya.